Artinya dua kali kemenangan Jokowi di Pilpres itu sama dengan di Jakarta. Ada operasi intelijen di situ. Iya, itulah yang sedang dipahami, ya? yang kalau kita lihat, ya kan, cara bagaimana Presiden Jokowi sekarang bekerja, Presiden Prabowo sekarang bekerja untuk memberikan respons positif terhadap hal itu, untuk melakukan perbaikan. Dia paham persis bahwa posisi hebatnya Jokowi ini bukan pada dia secara ansih. Ada kekuatan di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman semua, seperti pada podcast kita yang sebelumnya terkait dengan masalah ijazahnya Pak Jokowi, sebetulnya kan solusinya sangat mudah ya Pak ya. Tinggal tunjukkan ijazahnya kemudian selesai. Nah, karena kasus ini berlarut-larut, muncul dugaan bahwa memang ini sengaja ya, dibuat berlarut-larut menjadi polemik yang berkepanjangan untuk mengalihkan perhatian masyarakat atau menutupi sesuatu gitu ya Pak. Tapi ya, di sisi yang lain ada juga yang sangat menarik sebetulnya. Kenapa kok Pak Jokowi itu terkesan apa ya, sangat kuat gitu ya Pak ya. Aparat penegak hukum pun sepertinya enggan untuk menyelidiki kasus ini secara fair gitu ya Pak ya, secara transparan. Dan bukan cuma itu, sebetulnya juga banyak isu-isu yang sangat menarik yang bisa digali dari Pak Jokowi. Nah misalnya Pak Jokowi itu sebetulnya kalah di Pilpres 2014 dan 2019 karena yang menang sebetulnya Pak Prabowo, isunya seperti itu. Akan tetapi yang dilantik adalah Pak Joko Widodo. Kemudian nggak cuma itu, waktu Pilkada 2012 ya Pak ya, di mana Pak Jokowi sama Ahok mencalonkan diri melawan Pak Fauji Bowo dan Bapak Nahrawi Ramli ya Pak ya. Isunya pun sebetulnya yang menang itu Fauji Bowo, bukan Jokowi. Akan tetapi yang menjadi gubernur adalah Jokowi. Nah, karena sekarang saat ini saya bersama Pak Amir dan beliau adalah seorang pengamat yang sudah belasan tahun ya, puluhan tahun malah Pak ya, di Jakarta udah sejak zamannya Pak Ali Sadikin. Dan dia juga efektifnya ya dari tahun 73 lah. 73, dan beliau tahu banget, dan beliau juga punya jaringan yang sangat luas di Jakarta ini, dekat juga dengan, selain dengan Pak Ali Sadikin juga dengan Pak Boy Sadikin dekat ya Pak ya, dengan politisi Gerindra PDIP seperti Pak Prasetyo juga dekat, dan banyak lagi yang dekat. Pak Amir ini tahu banyak sebetulnya, beliau ini kayak kamus, kalau kita buka tuh semua akan ketahui. Nah karena kita Pak Amir ini fokusnya di Jakarta, kita akan membahas tentang apa yang sebetulnya terjadi di Pilkada Jakarta 2012. Kenapa kok isunya sebetulnya Pak Fauji Bowo yang menang, tapi kenapa Pak Jokowi yang dilantik? Nah, kita akan bahas ini dengan Pak Amir. Silakan Pak Amir. Saya kira begini, kalau sekarang kan kita lihat pembicaraan tentang ijazah Pak Jokowi, maupun bicara tentang Pak Jokowi sendiri, ya, bicara hubungan antara Pak Jokowi dengan Xi Jinping yang sekarang bukan lagi pengusaha di Cina, ya, bukan lagi penguasa di Cina. Bicara juga ya dengan Pak Jokowi menyangkut Gibran menjadi wakil presiden dari Prabowo kan. Kelihatannya kan makin hari bukan makin menjurus untuk penyelesaian, tapi makin kompleks dan makin rumit. Betul. Tapi untuk mengulas ini barangkali kita perlu sepakat dulu dari awal untuk menetapkan sebuah kesimpulan sehingga menjadi awal dari diskusi kita supaya bisa lebih tetap dan akurat membicarakan satu masalah. Itu adalah Pak Jokowi ini arsitek atau aktor. Nah itu dia. Yang kedua, ibarat batik, Pak Jokowi ini batiknya atau desainer batiknya. Iya. Ini kan sampai sekarang dia belum tahu. Banyak orang nggak tahu sebetulnya. Banyak orang nggak tahu. Iya. Tapi kalau saya ikuti perkembangan mulai dari dia jadi wali kota Solo, kemudian proses dia menjadi gubernur DKI Jakarta, proses dia menjadi presiden 2 periode. Kita melihat bahwa sebenarnya semua proses ini dijalani oleh seorang Jokowi
sebagai produksi dari sebuah skenario intelijen yang betul-betul sangat multi kompleks. Sebuah skenario intelijen artinya ada keterlibatan ya, intelijen. Jadi saya pikir bahwa bukan karena kehendak dia, bukan karena kehebatan dia untuk menjadi politisi sehingga dia bisa dianggap berhasil di Solo walaupun periode keduanya juga tidak selesai. Gitu. Kemudian juga di Jakarta periode pertama juga tidak selesai. Kemudian jadi presiden baru malahan kan minta periode ketiga. Betul. Walaupun kemudian sekarang kan muncul macam-macam. Nah, kalau kita lihat proses rekrut dia untuk keluar dari Solo menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, itu kan dimulai dari berlakunya efektif Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya, tahun 2002 ya. 2002 kan? Oke. Proses amandemen Undang-Undang Dasar ini kan mulai dari 1999 sampai 2002. Betul. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 ini hasil amandemen itu baru dilaksanakan pada Pilpres yang menghasilkan SBY dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, 2004 kalau nggak salah ya. 2004. Oke. Nah, dan dari situ pula lah dipakai untuk. Nah, ada kajian, ada pandangan, dan juga sudah menjadi rahasia umum bahwa proses merekrut Jokowi ini pertama-tama adalah dalam rangka untuk mengkriminalisasi siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir. Oke. Dan ini dilakukan atas permintaan CIA. Oke. Pertanyaannya kemudian adalah apakah CIA ini masuk lewat SBY pada saat Surya menjadi presiden, ataukah ada agen-agen CIA yang masuk yang melakukan pendekatan dengan SBY agar supaya SBY bisa mengantarkan mereka untuk bisa ketemu Jokowi sebagai wali kota Solo. Oke. Karena ketika SBY terpilih menjadi presiden kan Jokowi masih wali kota ya. Wali kota. Nah, tapi itu prosesnya berjalan ya, kemudian kelihatan ada fakta bahwa isu Islam sebagai teroris semakin berkembang. Kemudian juga dibesar-besarkan oleh Jokowi waktu periode pertama presiden, setelah 2 tahun dia jadi gubernur. Dan kemudian juga kesimpulan awal bagaimana Ba'asyir dikriminalisasi dan penjara sekarang sudah bebas, itu kan juga merupakan fakta. Nah, tapi memang ada hal-hal yang dalam perjalanan kita lihat aneh, ya kan, yaitu proses ketika dari Solo menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pilkada 2012. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Yes. Nah, pada waktu Pilkada 2012, semestinya kalau kita lihat hasilnya, mesti berlangsung 2 putaran. Oke. Ya kan? Karena pada putaran pertama sudah ditemukan ada kecurangan-kecurangan, sehingga tim Foke dari Partai Demokrat itu akan mengajukan gugatan. Nah, anehnya adalah pada saat itu SBY kan sebagai presiden, tapi dia kan pembina Demokrat. Ya, dan Foke itu kadernya ya. Dan Foke, kalau nggak salah, Foke pada waktu itu sedang menjabat bendahara Demokrat. Iya, betul. Nah, ketika Nahrawi Ramli sedang mempersiapkan hal-halnya akan berkaitan dengan memajukan gugatan terhadap hasil pilkada putaran pertama itu, Foke mendapat telepon dari SBY. Nah, udah terima aja. Nah, tentu kan sebagai politisi, sebagai pengamat kan kita bertanya, calon partai dia kalah dan
ditemukan ada kecurangan, tapi kenapa dia telepon untuk terima aja kekalahan itu dan mengakui kemenangan Jokowi. Nah, dalam proses Pilkada DKI Jakarta, di mana waktu itu kan Foke incumbent kan calon lagi, itu waktu calon periode pertama dengan Priyanto ada masalah, Priyanto minta mundur tapi ditolak oleh DPRD, berjalan terus. Periode kedua akhirnya hanya dengan Nahawi Ramli. Nah, karena kedua-dua mereka dari Partai Demokrat, sementara Jokowi nanti didukung oleh banyak partai, maka sebenarnya secara gampangnya sudah dianalisis bahwa bisa kalah. Betul. Nah, walaupun ada faktor-faktor X yang masih menjadi keunggulan dari Jokowi, seperti keunggulan dari Pak Jokowi, misalnya hubungannya dengan NU, posisi dia sebagai tokoh masyarakat Betawi dan lain sebagainya. Walaupun juga pada periode itu ada beberapa tokoh Betawi seperti Jan Farid yang juga berbeda, Jokowi juga, itu kan kondisi pada saat itu. Nah, maka itu pertanyaan. Kenapa si SBY tidak membiarkan saja gugatan timnya Prabowo melakukan Jokowi melakukan gugatan, tapi malah mencegah, ngaku aja kemenangan. Timnya Nahrawi melakukan gugatan, biarkan malah gitu ya. Biarkan saja. Nah, pada waktu proses pemilihan biasanya sikap saya jadi lebih mengutamakan melihat segala sesuatu itu bukan karena pro atau kontra gitu kan, tapi mau melihat kepada masalahnya apa, terhadap masalah ini solusinya apa, masalah ini timbul karena apa, itu kan mau saya lihat secara jujur, bukan karena soal pro atau kontra, soal senang atau benci, bukan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka sekalipun saya sangat dekat dengan Foke, saya tidak ikut dalam tim sukses dia. Cuma pada saya menyatakan kepada dia, oke, saya tidak perlu diikutsertakan secara efektif, secara resmi dalam tim sukses ini, tapi saya lihat ada dua hal. Dari hal-hal yang perkembangan yang ada ini, saya sudah bisa analisa Anda kalah. Itu saya katakan kepada Foke sebelum pilkada. Tetapi sebagai teman saya akan tetap pilih Anda. Cuma posisi saya dalam hal ini kan saya melihat secara independen. Nah, kedua, ada pengaruh intelijen asing. Dalam hal ini CIA ya? Bukan. Nanti kemudian waktu saya cuma bilang intelijen asing. Nah, persoalan berlangsung karena dia ditelepon oleh SBY untuk terima aja, mereka terima, akhirnya prosesnya Jokowi dan Ahok dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pak, maaf, kalau misalnya jadi digugat, kemungkinannya Foke yang menang gitu kan? Ya kita harapkan begitu, tapi kan kita kan belum tahu, sudah saya bilang tadi kan, karena keburu proses Jokowi dari mulai wali kota Solo sampai jadi presiden ini sudah didesain dalam bentuk satu operasi intelijen yang sangat luas. Tidak ada intelijen, tidak hanya intelijen dalam negeri, tapi juga intelijen luar negeri. Nah, setelah Jokowi dilantik tidak lama, Foke dilantik menjadi duta besar Indonesia untuk Jerman. Nah, persoalan yang sangat mudah karena untuk seorang Fauzi Bowo itu kan sangat dikenal di Jerman. Dia sekolah di sana, ada orang tua angkatnya di sana, banyak politisi, banyak tokoh, banyak intelektual di akademisi di Jerman juga yang kenal dia, sehingga proses pencalonan dia sebagai duta besar itu tidak terlalu banyak masalah. Karena sekalipun di sini sudah diputuskan, bisanya seorang menjadi duta besar itu ketika negara tempat dia akan dulu menyatakan menerima. Jadi walaupun di sini katakan DPR setuju, si A jadi dubes di sini, tapi kalau negaranya bilang enggak, gitu, enggak jadi. Tapi masalah Foke lain karena sebelumnya dia sudah punya hubungan baik dengan masyarakat Jerman secara umum. Nah, kira-kira menjelang 1 tahun dia menjadi dubes, ini lagi kemudian dia cerita. Nah, kita ke Bapak ya? Nanti setelah dia selesai dubes, ada pertemuan. Waktu itu kan kami ada tim Pandawa 5 yang menjadi mitra kerja dari zaman Pak Sutioso sampai zaman Foke kan. Nah, jadi setelah selesai menjalankan tugas sebagai dubes, kami dari Pandawa 5 diajak makan siang di Al Jazeera. Disitulah baru Foke nyeletuk.
Betul dia bilang Bung Amir dulu bahwa ada pengaruh intelijen asing dalam kekalahan saya. Dan caranya bagaimana? Nah, jadi pada saat tahun pertama dia menjadi duta besar di Jerman, ada teman dia telepon, teman dia orang Jerman, ya, telepon, Fok, besok yuk kita makan siang di biasa dulu, mungkin mereka berteman dulu, ada tempat khusus mereka, gitu, ya tempat biasa aja gitu. Oke boleh kan, apalagi udah lama kita nggak jumpa kan, demikian cerita Fok pada kami di Hotel Al Jazeera. Waktu itu ada Tom Pasaribu, SBY, ada Budi Siswanto, dan ada Mahmud Amin, ada Syaiful Jihad. Nah, tapi teman Jerman itu menyatakan saya minta izin bawa teman. Nah, Fokke bilang ya nggak apa-apa kalau teman ente kan teman saya juga. Nah, lalu teman Fokke itu dalam telepon bilang, orang ini belum Anda kenal, tapi dia kenal Anda persis. Oh. Jadi kan Fokke kan kaget kan. Oke, pas mereka jumpa, lalu teman itu, teman dari teman dia tadi, cerita tentang proses kekalahan Fokke. Waktu Pilkada Jakarta ya? Pilkada Jakarta. Oke, apa katanya Pak? Lalu Fokke balik tanya, ada sebenarnya siapa? Nah, karena dia sudah keluar dari posisi dia sebagai anggota CIA, dia menyatakan dia adalah anggota CIA yang ditugaskan ke Dubes Amerika pada saat itu. Dan kamilah yang bersama-sama dengan tim dari Jakarta bikin Anda kalah. Artinya kemenangan... Jadi berarti kewenangan Jokowi pada pilkada, kemenangan Jokowi. Kewenangan Jokowi dan Ahok pada pilkada 2012 itu adalah juga ada produk intelijen di belakang. Nah, produk intelijen itu pula yang menyebabkan SBY menelepon Fokke untuk terima aja, jangan gugat lagi. Produk intelijen atau operasi intelijen seperti siapa? Ya kan produk intelijen itu kan berarti operasinya itu bagian dari produknya kan. Oke. Kalau saya bilang misalnya, Bung, ini produk intelijen, ya kan berarti dia sampai pakai baju itu kan. Iya. Hasil dari operasi. Iya kan, sampai pakai tas itu kan, sampai pakai jaket itu kan sudah didesain secara intelijen. Nah ini yang harus kita lihat. Kenapa sampai sekarang masalah-masalah yang dibahas menyangkut Jokowi menjadi rumit? Iya, terbaca lah dari kasus itu ya. Tapi pada akhirnya adalah yang saya bilang tadi, persoalan ini bisa disederhanakan berdasarkan fakta-fakta politik yang ada. Misalnya Pak. Nah, fakta-fakta politik yang ada adalah Jokowi tidak akan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta kalau tidak didukung dengan keputusan politik oleh PDIP, Megawati, dan Gerindranya Prabowo. Iya. Artinya untuk mencalonkan Jokowi berpasangan dengan Ahok untuk jadi gubernur DKI Jakarta, itu kan keputusan politik dari PDIP dan Gerindra. Proses administrasi politiknya mencalonkan Jokowi dan Ahok ke KPUD, itu tugasnya PDIP DKI Jakarta dan Gerindra DKI Jakarta. Yang saya bilang, dokumen pencalonannya dibawa oleh Pras, waktu itu sekretaris PDIP DKI Jakarta, dan Syarif, kalau tidak salah pada saat itu dia wakil ketua Gerindra, ke KPUD DKI Jakarta. Daftar itu diterima oleh juri. Juri Ardianto yang pernah menjadi KSP, orang anggota KSP, kemudian sekarang Wamen Seknek, dan juga komisaris utama di salah satu BUMN, saya lupa namanya. Nah, ini berarti bahwa apa yang sedang terjadi antara masyarakat, sudah terpecah, ada pro, ada kontra, ada yang netral, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang sekedar untuk cari makan aja, ya kan, akan sekedar hanya cari ongkos saja. Itu pada akhirnya gitu kan akan terpulang kepada bagaimana Megawati dan Prabowo menjelaskan sikap. Iya, terkait ini ya. Keputusan itu dulu mereka ambil karena apa? Karena keputusan itu mereka ambil, apabila keputusan itu mereka ambil karena tekanan dari sebuah operasi intelijen, maka Megawati dan Prabowo harus menjelaskan itu. Betul. Tapi saya lihat terlepas dari itu,
Apa yang dilakukan oleh Prabowo setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, sudah ada langkah-langkah untuk melakukan review. Jadi saya nggak tahu, dia bisa membaca hati nurani orang, tapi barangkali juga pada hati mereka yang paling dalam. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan hubungan Mega dengan Prabowo kan sangat tertutup, tapi sangat harmonis, karena ada sambil membawa pesan gitu kan, ada pesan nasi goreng gitu kan, ada mengutus dasko untuk ketemu dan lain-lain sebagainya, itu kan kelihatan bahwa hubungan mereka sangat harmonis. Ini barangkali proses untuk mereka melakukan review, kaji ulang terhadap sikap politik yang dulu pernah mereka ambil. Pak, kalau merujuk apa yang Bapak sampaikan tadi, artinya Jokowi ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari sebuah rencana intelijen global Ya. sejak masih di Solo. Ya, cuma menjadi persoalan kemudian adalah kalau kita telah dari proses Solo dengan proses kriminalisasi terhadap Abu Bakar Bashir, maka kita bisa melihat bahwa kendali dan pengaruh CIA dalam proses itu sangat banyak. Ya kan? Oke. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kenapa setelah dilantik menjadi presiden Jokowi dekat dengan Cina, Xi Jinping? Nah, itu dia. Ya kan? Nah, tetapi sekarang kan hubungan baik antara Jokowi dengan Xi Jinping kan menjadi berbalik. Xi Jinping menganggap ditipu oleh Jokowi. Nah, tapi pemerintah sementara sekarang ini ada trio yang sudah menjadi pimpinan sementara Politbiro Partai Komunis Cina sekaligus memimpin pemerintahan Cina dan memimpin militer Cina. Itu juga menganggap bahwa ini semua terjadi karena kesalahan Xi Jinping dalam hubungannya dengan Jokowi, termasuk utang tersembunyi. Nanti kita bahas pada lain kesempatan. Oke. Nah itulah masalah yang harus kita lihat. Tentu apakah kedekatan Ahok dengan Cina yang sampai mendorong Ahok lagi, kedekatan Jokowi dengan Cina yang sampai mendorong dan menginspirasi Jokowi untuk minta jabatan 3 periode, itu karena dia lepas dari kendali CIA atau sengaja juga didorong oleh CIA. Dia ke Cina. Nah bisa kita lihat sekarang gitu kan. Nah dan kita lihat misalnya bisa kita baca ini pada bagaimana hubungan diplomatik yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, ya kan? Bagaimana dia ditelepon oleh Trump, bagaimana begitu dekat dengan Putin dari Rusia. Nah, sudah ada semacam MOU antara Menteri Pertahanan Rusia dengan Menteri Pertahanan Indonesia untuk produk rudal. Nah kemarin juga beberapa hari lalu Prabowo berangkat ke Rusia di Pittsburgh, itu membawa beberapa menteri, termasuk kerjasama nanti ada MOU antara Menteri Pertanian Rusia dengan Menteri Pertanian Indonesia untuk produk-produk pangan dan lain sebagainya kan. Nah ini berarti bahwa apa yang sedang berlangsung sekarang ini, termasuk sikap Prabowo terhadap tuntutan pemakzulan Gibran, sikap Prabowo terhadap korupsi yang menyeret keluarga Jokowi, saya kira akan mendapat banyak perhatian serius dari Prabowo. Tapi tentu kan karena pengaruh intelijen yang saya bilang tadi yang sudah berlangsung sejak Jokowi masih di Solo, kan sudah sangat kait main kait ini kan. Betul, ini berpengaruh ke sana, ini korek di sini pengaruh ke sana, sentil di situ pengaruh ke sana. Nah, akhirnya tentu Prabowo berpikir bahwa ada masalah-masalah geopolitik yang kalau tidak bisa kita pahami secara baik, maka masalah-masalah geopolitik itu akan memberikan pengaruh strategis yang cukup negatif terhadap perkembangan dalam negeri. Pertanyaan saya gini, ketika kan Prabowo ditelepon nih sama Trump, itu mengindikasikan bahwa Jokowi masih di tangan CIA atau gimana? Bisa juga, tapi ada yang orang lupa, yang kurang mendapat perhatian orang adalah setelah dilantik menjadi presiden, kan Prabowo ke Peking dulu, ke Beijing dulu. Cina, iya betul. Habis dari Beijing kan ke Washington. Betul. Di Washington di sana kan sebelum ketemu dengan Donald Trump pada saat itu kan diterima dulu, diminta ketemu dulu sama direktur CIA. Tapi ketika ketemu dengan direktur CIA kan
mestinya kalau saya bilang dalam tata krama diplomatik, ketika presiden sebuah negara didatangi oleh direktur CIA, mestinya lembaga intel atau pejabat intelijen dari negara yang akan ditemui oleh kepala CIA itu mendampingi juga. Tapi ketika Presiden Prabowo ketemu dengan direktur CIA kan tidak ada. Budi Gunawan tidak ada. Iya betul. Dari Bais juga tidak ada. Betul. Nah, ini berarti bahwa dari awal Prabowo sudah bisa baca. Ya kan, sebagai seorang ahli strategi, sebagai seorang mantan komandan Kopassus, sebagai seorang yang pakar dalam operasi Sandi Yuda dan para komando, pasti udah tahu juga bahwa dalam proses intelijen memproduksi segala sesuatu yang berkaitan dengan Jokowi sejak dari wali kota sampai jadi presiden, itu ada lembaga, ada oknum-oknum pejabat intel Republik Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya gitu kan. Pastinya. Nah, pastinya. kalau tidak ada, tidak mungkin terjadi hal yang seperti itu. Betul. Operasi intelijen itu pasti ada kerjasama. Oleh karena itulah maka teman-teman yang sekarang bicara tentang masalah ijazah palsu, juga harus paham bahwa ijazah palsu ini adalah produk dari sebuah operasi intelijen, merupakan bagian dari operasi intelijen makro dalam make up Jokowi dari Solo sampai ke Merdeka Utara. Betul. Nah, sehingga mereka juga harus melihat, menelusuri ini, mempelajari ini, memahami ini. Termasuk kenapa tiba-tiba tadinya bicara ijazah palsu, masalahnya Gajah Mada, sekarang kenapa lari ke pasar Pramuka? Kan jauh amat itu kan? Iya. Dan di luar dugaan gitu. Iya. Tentu kan ini ya. Iya. Nah, sehingga saya bilang tadi, ketika proses untuk melakukan netralisasi terhadap berbagai penyimpangan perundang-undangan, terhadap berbagai penyimpangan yang juga berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti pembunuhan di kilometer 50 dan lain-lain sebagainya, kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Islam yang pernah dilakukan oleh kepolisian di bawah perintah Jokowi. Nah, ini kan juga kita harus lihat dengan kacamata yang betul-betul terang, terbuka, dengan pemahaman-pemahaman intelijen yang harus kuat. Ya Pak, kalau kita mundur sedikit ke belakang Pak ya, kan memang udah jelas nih kemenangan Jokowi di Pilkada Jakarta tuh kayak apa gitu ya. Nah, ketika Pak Jokowi menang juga di Pilpres 2014, menang juga di Pilpres 2019, sementara kita tahu karena di Pilpres 2014 itu kalau menurut Pak Hatta Halilintar tuh Umar Abduh dapat data yang real bahwa yang menang itu Prabowo. Ya kan itu sudah menjadi rahasia umum. 2 kali periode itu Jokowi menjadi presiden itu lewat kecurangan. Artinya itu tapi saya bilang tadi kan, itu yang sekarang makanya kita mesti memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Iya, nggak, maksud saya artinya 2 kali kemenangan Jokowi di Pilpres itu sama dengan di Jakarta. Ada operasi intelijen di situ. Iya, itulah yang sedang dipahami, yang kalau kita lihat, ya kan, cara bagaimana Presiden Jokowi sekarang bekerja, Presiden Prabowo sekarang bekerja untuk memberikan respons positif terhadap hal itu, untuk melakukan perbaikan. Dia paham persis bahwa posisi hebatnya Jokowi ini bukan pada dia secara ansih. Ada kekuatan di belakang layar. Iya. Berarti ada sistem, ada strategi yang membackup Jokowi jadi begini. Betul. Oleh karena itu, maka Prabowo tidak secara terbuka melawan Jokowi. Iya, karena kekuatannya terlalu di belakangnya. Sistem ini harus dia lawan. Sistem dan strateginya ya kan? Nah, menugaskan militer untuk mengawal Kejaksaan Agung untuk tindakan korupsi merupakan bagian dari dia mencoba kan sudah sangat menjadi rahasia umum kan. Masalah Papua, masalah Raja Ampat, sekarang muncul lagi kan. Ternyata masalah Menteri Dalam Negeri tanda tangan administrasi pindah pulau dari kabupaten ke kabupaten, bukan cuma di Aceh sama Sumatera Utara. Di Trenggalek juga ada 12 pulau. Yang masuk Kabupaten Trenggalek dipindahkan menjadi Kabupaten Tulungagung, baru diributin sama Lanyala kemarin. Ya kan? Ini kan berarti kalau kita lihat bahwa Tito itu bagian dari rezim Jokowi, maka gangguan-gangguan terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo kan masih berjalan terus. Dan apa sebab gangguan itu muncul? Karena mereka juga tahu bahwa Prabowo sedang berjuang melawan strategi mereka. Dan itu Prabowo sedang berjuang untuk menghancurkan strategi mereka.
maka mereka juga balik dari situ. Tidak. Nah, dengan demikian, ucapan Prabowo mau ingin saya garis bawahi lagi bahwa saya tidak akan reshuffle kabinet. Sama saja dengan dia bilang sama rakyat, lu nggak usah repot, ntar gue jetak kepala dia sendiri gitu kan dia ada di gua ini kan. Gitu. Nah, jadi kita harus melihat ini dengan pemahaman yang lugas yang saya bilang tadi. Makanya ketika pilkada, saya mulai dari Ambon datang ke Jakarta, teman Betawi saya itu 3. Amrullah Asbal marhum, Ahmad Suadi yang pernah jadi ketua komisi A, dari P3 itu ya, dan Fauzi Bowo. Oke. Ya kan? Tetapi setiap pilkada saya menyatakan saya pilih Anda karena Anda teman saya. Tapi nggak usah libatkan saya menjadi tim sukses. Oke. Karena apa? Saya mau memanfaatkan posisi saya sebagai pengamat, sebagai peneliti, sebagai surveyor untuk melihat segala sesuatunya dari yang saya bilang tadi dengan kacamata yang bersih, bukan karena pro, bukan karena kontra. Oke, Pak, kalau benar nih dia memang bagian dari operasi intelijen global dan bekerja untuk kepentingan global, dan kita tahu selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden tuh kehancurannya luar biasa gitu ya. Apakah bisa digolongkan Pak Jokowi ini sebenarnya sudah berkhianat sama negara ini? Ya, sudah lebih dari itu sebenarnya. Sudah lebih dari itu. Sudah lebih dari itu. Lalu bagaimana gitu kan? Orang saling curiga, ulama saling curiga, iya kan? Masyarakat saling curiga. Para aktivis LSM yang dulunya bisa bekerja sama sekarang gontok-gontokan hanya lewat proses booster di media massa, betul, dan media sosial dan sebagainya. Iya, keberadaan booster itu mengindikasikan itu juga. Salah ya. Satunya. Iya, operasi intelijen. Oke, terus B. Ada masalah-masalah lainnya kan. Oke. Seperti izin-izin reklamasi dan lain sebagainya. Oke. Pak, artinya karena ini melibatkan operasi intelijen global dengan aktor utamanya CIA, maka kasus Pak Jokowi ini belum bisa biasanya ya belum bisa diselesaikan sebelum sistem dan strategi intelijennya itu dipatahkan. Itulah mengapa Anda lihat belakangan ini komunikasi diplomatiknya Jokowi itu kan lebih heavy kepada Amerika, Rusia, dan Cina. Oke, Prabowo maksudnya? Prabowo, gitu kan? Prabowo, komunikasi diplomatik dia kan, karena dia paham. Kalau dia mau main dengan Israel, sama aja dia menciptakan diri menjadi musuh di hadapan Iran dan beberapa negara lainnya kan. Iya. Tapi dia tahu bahwa di luar Israel, baik secara ekonomi, politik, terutama dari sisi operasi intelijen, hanya Amerika, Rusia, dan Cina. Oke. Pak, kalau misalnya Inggris, masalahnya sangat sederhana. Oke. Walaupun kita tahu bahwa MI5 dan MI6 itu juga orangnya hebat-hebat, tapi mereka tidak mau terlalu terlibat dalam konflik yang mengarah kepada perang. Mereka lebih mau menyelesaikan masalah secara ekonomi. Karena apa? Pusat daripada segala ekonomi, pusat dari segala pencairan uang, kealiran uang ke sana kemana ini kan ada di London, di Bank of England. Yang namanya Bank of England yang dipimpin oleh Rothschild gitu kan. Dan ini harus mereka jaga. Nah, disinilah kepiawaian dari Istana Buckingham dalam membangun hubungan dengan Rothschild untuk menjaga stabilitas Inggris, karena mereka lebih fokus pada itu. Dan ini merupakan pembagian kerja dari apa yang kita selama ini kenal sebagai kekuatan elite global yang ada di luar jangkauan kita, yang mereka bisa menyetir Presiden Amerika, mereka bisa menyetir Presiden Israel. Pak, soal jasa Pak Jokowi ini kan sebetulnya kuncinya juga ada di polisi. Gampang sekali polisi kalau menyelesaikan. Kalau sampai sekarang terkesan menjadi berlarut-larut juga, apakah polisi, Bareskrim misalnya, itu memang juga berada di bawah pengaruh operasi intelijen global itu ya? Saya bilang tadi, cuma masalahnya posisi dia adalah posisi aktor atau posisi arsiteknya gitu kan. Apakah dia posisi desainer atau dia posisi batiknya gitu, atau wayang-wayangnya gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat ini semua apa sebab misalnya katakan orang merasa kaget kan, kok ada oknum polisi bisa terlibat narkoba. Nah, kalau Anda baca dokumen yang dinamakan The Committee of 300, memang tugas mereka mengerahkan polisi juga untuk menjadi bagian dari operasi penyebaran narkoba. Oke. Baik, kembali kepada masalah ijazah Pak Jokowi ini ya. Menurut Babe, sebaiknya masyarakat bersikap bagaimana, karena ini ternyata merupakan bagian dari sebuah operasi intelijen global.
Ya itu yang saya bilang tadi. Jauh amat pindahnya dari Jogja ke Pasar Pramuka kan. Iya Pasar. Iya. Iya, dari UGM Pasar Pramuka, dari Iya. Jogja ke Jakarta Iya. Timur. Iya. Iya, iya, iya. Saya tidak perlu menjadi seorang intelijen, ya kan? Tetapi ada intelijen asing yang kenal saya umpamanya kan. Tapi saya nggak tahu dia intelijen itu kan. Dia datang bisikin sama saya, Bung Amir, itu yang namanya Andreas tuh nggak beres tuh. Iya. Ya kan? Ya karena dia dekat sama saya, ngajak saya makan minum segala macam baik gitu kan, mau pulang di ongkosnya, akhirnya saya percaya sama dia kan gitu. Iya. Padahal saya bukan ini. Iya. Akhirnya saya menjadi pelanjut, you jangan percaya sama dia ya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi saya sudah melaksanakan tugas intelijen, padahal saya bukan intelijen. Iya. Jadi prosesnya begitu. Iya, 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 ya, teman-teman semua. Ternyata masalah kasus ijazahnya Pak Jokowi ini nggak sesederhana yang mungkin kebanyakan orang pikirkan gitu ya. Mungkin perjuangan Pak Rismon gitu ya, yang capek-capek datang ke kita salut. Iya, belum tentu bisa menyelesaikan juga masalahnya ya. Karena ini kuncinya ada di tingkat global, di apa namanya, di operasi intelijen. Maka berarti memang penyelesaiannya di kepala negara ya. Nggak bisa di kita. Iya, makanya saya bilang kita tunggu saja sampai kapan Pak Prabowo dan Ibu Mega melakukan kalkulasi ulang, melakukan review, sehingga mereka sampai pada satu kesimpulan kita harus melakukan ini untuk keselamatan bangsa ini. Iya. Dan saya kira proses itu sekarang sedang berlangsung. Iya, iya. Teman-teman semua memang diharapkan ya. Kita semua juga berharap masalah ijazahnya Pak Jokowi ini bisa selesai. Karena kalau memang palsu itu luar biasa ya Pak dampaknya, dan menjadi skandal internasional. Dan seperti kata Pak Amir, ini bukan masalah sepele karena Pak Jokowi ternyata orang yang memang sudah didesain ya Pak secara global, dan dia itu dibantu oleh operasi intelijen dan menjadi sebuah produk intelijen. Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, kita bertemu pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.